Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali yang berkaitan dengan aritmetika sosial tanpa kita sadari. Apa sih aritmetika sosial itu? Aritmetika sosial merupakan salah satu materi matematika yang mempelajari operasi dasar suatu bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah tentang jual beli. Di dalam jual beli, aritmetika sosial sering dijumpai tentang untung, rugi, harga pembelian, dan harga penjualan. Penasaran apa itu untung, rugi, harga pembelian, dan harga penjualan? Oke. Untung adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya dengan syarat nilai harga jual lebih tinggi dari harga pembelian. Untung ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus harga jual dikurangi harga beli. Nah, untuk mencari persentase untung kita gunakan rumus untung dibagi harga beli kali 100%. Ada untung, ada rugi. Lawan dari untung itu adalah rugi. Rugi adalah selisih antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya, dengan syarat nilai harga jual lebih rendah dari harga beli. Untuk mencari rugi, kita gunakan rumus harga beli dikurangi harga jual. Dan presentase rugi itu sama dengan besarnya rugi dibagi harga beli kali 100%. Kalau kalian jadi penjual, suka yang rugi apa suka yang untung? Tentu suka yang untung. Kalau untung, uang kita bertambah. Kalau rugi, uang kita berkurang. Harga beli adalah harga barang dari pabrik atau grosir atau dari tempat lain. Harga beli disebut juga dengan modal. Modal adalah harga beli ditambah ongkos atau biaya lain. Nah, untuk mencari harga beli itu rumusnya adalah harga jual dikurangi untung kalau mengalami keuntungan. Nah, kalau mengalami kerugian itu harga beli rumusnya adalah harga jual ditambah dengan rugi. Ada harga beli, ada harga jual. Harga jual adalah harga barang yang ditetapkan oleh penjual ke pembeli. Rumusnya harga jual itu adalah harga beli ditambah untung kalau dia mengalami keuntungan. Kalau dia mengalami kerugian, rumusnya adalah harga beli dikurangi rugi. Contoh soal mengenai jual beli adalah Andika membeli sepeda motor bekas seharga 4 juta rupiah. 1 minggu kemudian, sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Presentase keuntungan Andika adalah titik-titik. Dari soal itu diketahui bahwa harga beli adalah 4 juta rupiah. Harga jualnya adalah 4.200.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah presentase untung. Sebelum kita mencari presentase untung, kita cari dulu besarnya untung berapa rupiah. Besarnya untung itu sama dengan 4.200.000 rupiah dikurangi 4 juta rupiah, yaitu 200.000 rupiah. Nah, presentase untung itu sama dengan 200.000 rupiah dibagi 4 juta rupiah kali 100%. Hasilnya ketemu 5%. Sehingga presentase keuntungan yang diperoleh Andika dari hasil penjualan motornya itu adalah sebesar berapa? 5%. Contoh berikutnya, Pak Bambang membeli sepeda seharga 1.500.000 rupiah. Sebulan kemudian sepeda itu rusak sehingga menghabiskan biaya 250.000 rupiah untuk perbaikan. Setelah diperbaiki,
kemudian dijual seharga Rp1.225.000. Pak Bambang mengalami kerugian sebesar titik-titik. Nah, dari soal itu diketahui bahwa harga beli itu adalah Rp1.500.000. Biaya perbaikan adalah Rp250.000 dan harga jualnya adalah Rp1.225.000. Yang ditanyakan adalah besar kerugian. Nah, besar kerugian kita gunakan rumus harga beli dikurangi harga jual. Karena ada biaya perbaikan, maka harga belinya itu menjadi Rp1.500.000 ditambah Rp250.000. Harga belinya menjadi Rp1.750.000. Nah, ruginya Rp1.750.000 dikurangi Rp1.225.000. Ketemu hasilnya Rp525.000. Maka kerugian yang dialami adalah Rp525.000. Sekarang kita lanjut ke bruto, neto, dan tara. Seringkali kalau kita membeli barang, di dalam kemasan kita jumpai itu tulisan neto. Kita beli sampo, kita beli sabun, kita beli snack, sering kita jumpai tulisan neto. Apa sih bruto, neto, dan tara? Bruto itu adalah berat kotor atau berat barang dan kemasannya. Bruto dicari dengan rumus tara ditambah neto. Neto itu adalah berat bersih atau berat barangnya saja. Dicari dengan rumus bruto dikurangi tara. Nah, tara itu adalah berat kemasan atau berat tempatnya saja. Tara dicari dengan menggunakan rumus bruto dikurangi neto. Contoh soalnya, sebuah barang mempunyai tara sebesar 4% sama dengan 8 kg. Neto barang tersebut adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah neto. Sebelum kita cari neto, kita harus mencari brutonya terlebih dahulu. Lah, bruto dicari dari tara. Tara 4%. Tara itu sama dengan 4% kali bruto. Taranya 8 sama dengan 4/100 kali bruto. Nah, setelah itu kita cari dengan menggunakan perkalian silang. 8 kali 100 sama dengan 4 kali bruto. 4 bruto itu sama dengan 8 kali 100. Bruto sama dengan 800 dibagi 4. Brutonya ketemu 200. Bruto ketemu 200, neto dicari bruto dikurangi tara. 200 dikurangi 8 ketemu yaitu 192. Jadi, neto barang tersebut adalah 192 kg. Oke. Bruto, neto, tara sudah. Kita lanjut ke apa? Ayo, yang belum apa? Diskon dan pajak. Seringkali ya, kalau kita masuk ke toko itu ada tulisan diskon 10%, 20%. Wah, mata kita berbinar-binar, hati kita senang sekali. Diskon. Apa sih diskon itu? Diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual terhadap harga jual barang. Diskon biasanya dalam bentuk persen. Diskon itu dapat dicari dengan menggunakan rumus potongan harga sama dengan persentase potongan harga kali harga semula. Kalau kita dapat diskon 10%, harganya 100.000 berarti 10/100 kali 100.000. Nah, persentase potongan harga itu rumusnya adalah potongan harga dibagi harga semula kali 100%. Misalnya, kita dapat potongan harga 10.000, harganya 100.000. Berarti 10.000/100.000 kali 100%. Nah, harga setelah dikenai potongan harga itu rumusnya adalah harga semula dikurangi dengan potongan harga. Seperti itu.
Nah, kita lanjut ke pajak. Pajak adalah nominal yang akan menambah nilai suatu barang. Pajak umumnya dalam bentuk persen. Pajak untuk suatu barang akan menambah harga. Namun, untuk pajak terhadap gaji, hadiah, atau barang yang didapatkan akan mengurangi nilai atau harganya. Kita lihat contoh. Bagus membeli sebuah celana seharga Rp60.000. Pada saat membayar di kasir, ia hanya diminta membayar sebesar Rp48.000. Persentase diskon yang diperoleh Bagus adalah titik-titik. Dari soal itu diketahui bahwa diskonnya adalah Rp60.000 dikurangi Rp48.000, yaitu diskonnya adalah Rp12.000. Yang ditanyakan adalah presentase diskon. Presentase diskon itu sama dengan Rp12.000 dibagi Rp60.000 kali 100%, yaitu ketemu sama dengan 20%. Jadi besar diskon yang diperoleh Bagus adalah 20%. Diskon, kita lanjut ke bunga. Banyak sekali ya materinya. Bunga, pada saat kita menabung di bank, kita akan memperoleh bunga. Nah, jenis bunga yang akan kita bahas merupakan bunga tunggal, yaitu yang memperoleh bunga hanya modalnya saja, sementara bunganya tidak berbunga lagi. Nah, rumus untuk mencari bunga itu adalah bunga N tahun sama dengan N kali P persen kali M. Bunga itu biasanya disimbolkan dengan B. Itu dalam 1 tahun. Lah N itu adalah waktu lamanya menabung dalam tahun. P itu adalah persen bunga dan M itu adalah modal atau uang yang ditabung. Mencari bunga N bulan itu rumusnya adalah N per 12 kali P persen kali M. Nah, bunga N hari itu rumusnya adalah N per 360 kali P persen kali M. Contohnya adalah Bu Hanifah menabung di bank sebesar Rp1.250.000 dengan bunga 15% setahun. Besar bunga yang diterima Bu Hanifah selama 10 bulan adalah titik-titik. Dari soal ini diketahui M-nya adalah Rp1.250.000, N-nya 10 bulan, P-nya 15%, yang ditanyakan adalah besar bunga selama 10 bulan. Kita gunakan rumus B sama dengan N kali P persen kali M. B sama dengan 10 per 12. Kenapa per 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadinya 10 per 12 kali 15% kali Rp1.250.000. Ketemu bunganya adalah Rp156.250. Jadi, besar bunga yang diterima Bu Hanifah selama 10 bulan adalah Rp156.250. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Selalu semangat untuk belajar, selalu jaga kesehatan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.